Om Swastiastu. Di sini kita akan menjelaskan framework COVID 5.0. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putu Ananda Juwita dengan NIM 210030365. Perkenalkan, nama saya Gadis Manjaya dengan NIM 210030435. Dan saya Putu Amarangana Prameswari Devi dengan NIM 210030173. Materi pertama akan dijelaskan oleh Kadek Semajaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan introduction. Framework COVID 5.0 merupakan kerangka kerja yang bersifat best practice untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi atau IT. Tata kelola dana manajemen IT sendiri merupakan disiplin yang ditujukan untuk memastikan penerapan IT atau investasi berbasis IT memiliki volume yang bersifat optimal bagi organisasi, baik dari sisi manfaat, risiko maupun pemanfaatan sumber daya. COVID merupakan framework yang memberikan pendekatan yang sederhana dan sistematis guna membantu berbagai pihak, terutama pimpinan organisasi, untuk melaksanakan tugasnya. COVID Foundation adalah materi dasar yang menjadi dasar bagi komponen pemanfaatan COVID lainnya, seperti sertifikasi COVID lainnya, implementasi dan COVID Accessor. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk pengertian COVID 5.0, COVID 5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi maupun pemerintahan, dalam mengelola dan manajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. COVID 5 adalah aset of best practice atau framework bagi pengelolaan teknologi informasi atau IT management yang secara lengkap terdiri dari executive summary, framework, control objective, audit, guidelines, implementation tool set, serta manajemen guidelines yang sangat berguna untuk proses sistem informasi yang strategis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi tujuan dari pembentukan COVID 5.0. Yang pertama ada menggambarkan keamanan informasi pada enterprises, termasuk responsibilities terhadap fungsi IT pada keamanan informasi. Yang kedua ada aspek-aspek yang akan meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan manajemen keamanan informasi seperti struktur organisasi, aturan-aturan, dan kultur. Yang ketiga ada hubungan dan jaringan keamanan informasi terhadap tujuan enterprise. Selanjutnya ada memenuhi kebutuhan enterprise. Untuk yang pertama ada menjaga risiko keamanan pada level yang berwenang dan melindungi informasi terhadap orang yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang untuk melakukan modifikasi yang terdapat yang akan mengakibatkan kekacauan. Yang kedua ada memastikan layanan dan sistem secara berkala dapat digunakan oleh internal dan eksternal stakeholder itu sendiri. Yang ketiga ada mengikuti hukum dan peraturan yang relevan. Yang terakhir, sebagai tambahan, pengembangan COVID 5 for Information Security untuk memberikan fakta bahwa keamanan informasi merupakan suatu aspek yang penting dalam sebuah perusahaan pada enterprise itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali kelebihan COVID 5.0. 1. Mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efektivitas biaya karena integrasi yang lebih baik dan lebih mudah. 2. Meningkatkan kepuasan pengguna. 3. Meningkatkan integrasi keamanan informasi dalam perusahaan. 4. Menginformasikan risiko kepuasan risk awareness. 5. Meningkatkan pencegahan dan deteksi dan pemulihan. 6. Mengurangi insiden atau dampak keamanan informasi. 7. Meningkatkan dukungan untuk inovasi dan daya saing. 8. Meningkatkan pengelolaan biaya yang berhubungan dengan fungsi keamanan informasi. 9.
pemahaman yang lebih baik dari keamanan informasi. Selanjutnya yaitu kekurangan COVID 5.0, yaitu satu, hanya menjelaskan terkait panduan kendali, tidak pada panduan implementasi opsional. 2. Penerapan pada organisasi yang masih rumit. 3. Hanya berpusat pada pengendalian dan penilaian. 4. Kurang menjelaskan dalam petunjuk keamanan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat COVID 5.0. Yang pertama, ada menyediakan panduan komprehensif untuk mengelola data TI secara efektif. Yang selanjutnya ada membantu organisasi dalam memahami dan mengelola resiko-resiko terkait TI. Yang ketiga, ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI yang tersedia. Selanjutnya ada menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional TI. Yang selanjutnya ada mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik melalui informasi yang relevan dan akurat. Selanjutnya ada tata kelola dan manajemen COVID 5.0. Yang pertama ada evaluate, direct, and monitor atau EDM. Yang kedua ada align, plan, and organize atau APO. Yang ketiga ada build, acquire, and implement atau BAI. Yang keempat ada deliver, service, and support DSS. Yang terakhir ada monitor, evaluate, and access atau MEA. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Adapun 5 prinsip dari COVID 5.0, yaitu yang pertama ada prinsip meeting stakeholder needs, atau COVID 5.0 mempunyai berbagai proses dan enabler yang mampu mendukung business value melalui implementasi IT. Yang kedua ada prinsip covering the enterprise end-to-end, atau COVID 5.0 mampu berintegrasi dengan sistem tata kelola perusahaan. Dan COVID 5.0 mencakup seluruh layanan internal dan eksternal dari bidang IT dan juga aset-aset lainnya dalam perusahaan. Prinsip yang ketiga yaitu applying a single integrated framework atau COVID 5.0 yang membahas governance dan manajemen IT perusahaan level tinggi yang mampu digunakan sebagai kerangka kerja umum dan integrator pada sistem tata kelola perusahaan. Untuk prinsip yang keempat, ada enabling a holistic approach atau COVID 5.0 mampu mendefinisikan enabler yang mendukung pengimplementasian governance dan manajemen IT perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai komponen yang berinteraksi. Yang terakhir ada prinsip separating governance from management atau COVID 5.0 mampu membedakan governance dan manajemen oleh struktur organisasi dan tujuan yang berbeda. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.